Okey, untuk yang tak percaya yang ini private sapu warga Bangladesh, boleh tengok pada video yang susah sangat ke korang ni warga asing. Tolonglah jadikan contoh semacam warga Indonesia yang ada kat dalam Malaysia ni. Tolonglah, aku merayu sangatlah orang Indonesia yang ada kat Malaysia ni sangat menghormati orang Malaysia. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini di Malaysia lagi ramai satu pembahasan yang cukup panas. Banyak warga Malaysia sendiri mulai mengeluhkan perilaku sebagian warga asing yang tinggal dan bekerja di sana. Bahkan ada yang sampai bilang, ini seperti karma yang sekarang mereka rasakan. Kenapa bisa begitu? Awalnya, Malaysia memang dikenal sebagai salah satu negara tujuan pekerja asing. Banyak orang datang dari berbagai negara untuk mencari nafkah di sana, mulai dari sektor konstruksi, restoran, sampai pekerjaan rumah tangga. Tapi sekarang, situasinya mulai berubah. Sebagian warga Malaysia merasa jumlah warga asing di negara mereka semakin tidak terkendali. Yang awalnya hanya datang untuk bekerja, sekarang ada juga yang mulai membuka usaha sendiri, mulai dari kedai makanan, toko kecil, sampai bisnis jasa. Padahal secara status, mereka datang sebagai pekerja, bukan pengusaha. Hal inilah yang membuat sebagian warga lokal merasa dirugikan. Mereka menganggap peluang usaha yang seharusnya bisa dimanfaatkan warga Malaysia malah diambil oleh warga asing. Belum lagi soal perilaku sebagian oknum yang dianggap sering membuat masalah. Ada yang dinilai kurang menghormati aturan, ada juga yang sikapnya dianggap mengganggu warga lokal. Hal-hal seperti ini akhirnya sering jadi bahan perdebatan di media sosial Malaysia. Menariknya, di tengah situasi ini, ada juga warga Malaysia yang justru mulai membandingkan dengan Indonesia. Mereka mengatakan, Indonesia punya cara yang cukup tegas dalam mengatur keberadaan warga asing. Bahkan ada yang sampai mengatakan, Malaysia seharusnya bisa mencontoh bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara pekerja asing dan kepentingan warga lokal. untuk yang tak percaya yang ini private sapu warga Bangladesh, boleh tengok pada video yang episod ke-13, 14 dan 15. Okey, ni yang baju biru tu, itu driver dia. Yang kereta putih tu, itu kereta dia. Nombor plate dia CCM 7264. Ni tengah bincang lah ni. Tu customer tu lah, 3 orang tu. Tak tahulah dia nak pergi ke mana. Tu cakap ni kawasan bapak dia punya, tu dah melampau sangat lah. Contohlah saya bagi tahu tadi, bila kita nak tangkap penyamun, janganlah kita bawa kita punya kereta letak kat sini. You datanglah buat penyamaran. Betul tak? Fikir logik kita lah kan. Kalau kita tengok kawasan ini, Jalan Silang ni bandar Kuala Lumpur tau. Ini bumi kita tau, tanah air kita. Tapi you all tengoklah siapa yang menguasai pasaran perniagaan apa sini. Kita tak ada masalah, you nak berniaga lah. Tapi kalau dah sampai langgar undang-undang, lepas tu cakap ni kawasan bapak dia punya, tu dah melampau sangat lah. Sebaliknya, warga Malaysia menilai bahwa pekerja asal Indonesia justru memiliki kelebihan tersendiri. Selain kedekatan kultur dan bahasa, tenaga kerja Indonesia dinilai lebih mampu menghormati aturan serta menjaga hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Hal ini berbeda dengan sebagian pekerja asing dari negara lain yang dianggap lebih berani melanggar undang-undang dan tidak segan untuk mengambil alih peluang usaha yang seharusnya menjadi hak warga lokal. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat Bangladesh semua. Nah, lihat Bangladesh. Susah sangat ke korang ni warga asing. Tolonglah jadikan contoh semacam warga Indonesia yang ada kat dalam Malaysia ni. Tolonglah, aku merayu sangatlah orang Indonesia yang ada kat Malaysia ni sangat menghormati orang Malaysia. Kau tahu, aku geram betul lah dengan korang ni, Bangladesh, Nepal semua ni, Myanmar. Kau ingat ni negara Malaysia, ni bukan negara korang yang korang boleh meludah suka-suka, makan sirih meludah suka-suka, kau buang kahak suka-suka tepi jalan. Lepas tu kau masuk ke kampung orang, tak reti hormat orang, kau biadab.
Tolonglah. Jadikan contoh tu Indonesia tu. Bagus tau orang Indonesia dekat Malaysia ni. Kau tahu tak? Orang Indonesia yang dekat Malaysia ni, sampai kita orang sebagai orang Malaysia segan dengan orang. Diorang banyak tolong orang Malaysia, kau tahu. Bantu orang Malaysia. Cukupkan soft dekat masjid-masjid, dekat surau. Tolonglah. Susah sangatlah, degil lah korang ni. Susah nak jaga korang ni. Yang bukan Islam ni, tolong jangan jalan kulu kilir kampung orang, bawa tin arak tu, lepas tu kau buang suka-suka, buang-buang sepa-sepa. Tin Carlsberg lah, tin Stout lah. Jangan degil lah. Hei, tak faham aku lah korang ni. Nak jaga korang ni. Antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya, melalui Bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Mendapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima pekerja rakyat mereka yang untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan. Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu kalau boleh tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian. Aku ada kawan ramai tau orang Indonesia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Tidak sedikit masyarakat Malaysia yang menyuarakan keinginan agar pemerintah kembali mengutamakan pekerja dari Indonesia. Namun kesombongan masa lalu, di mana Malaysia lebih memilih pekerja selain Indonesia dengan alasan tertentu, kini membuahkan hasil pahit. Malaysia justru menghadapi apa yang disebut sebagian kalangan sebagai karma, yakni ketika kebijakan yang salah berbalik merugikan masyarakat sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Sebagaimana Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia, Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki, namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor, selain tidak mementingkan kualiti skup tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi. Perdebatan ini pun terus berkembang. Ada yang setuju, ada juga yang merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Yang jelas, isu tentang warga asing di Malaysia sekarang benar-benar jadi topik panas. Dan banyak warga Malaysia sendiri yang mulai meminta pemerintah mereka untuk lebih tegas mengatur semuanya. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini benar-benar soal karma? Atau hanya masalah kebijakan yang belum tepat? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih sudah setia. Dengan Rizka Yuni, sampai berjumpa di video selanjutnya.